Perkenalkan, saya Ratna dari Jember. Ratna, gini. Terima kasih Rumah Duta Bondowoso, Rumah Golkar, sudah mengundang kami. Terima kasih Pak Zulfikar. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bapak Zulfikar. Kami sudah diangkat menjadi paruh waktu. Nah, ada ini Pak pertanyaan kami ya. Di dalam Kemenpan RB nomor 16 di diktum ke-28 di sini disebutkan PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Harapan kami, mohon tolong diprioritaskan kami-kami yang sudah mengabdi lama Bapak dan usia, karena di antara kami ini banyak yang memasuki usia pensiun Bapak. Mohon didahulukan untuk menjadi P3K penuh waktu. Terima kasih. Oh ya Bapak, untuk gaji kami yang paruh waktu ini, walaupun sudah disebutkan di Menpan RB nomor 16 ini, tetapi di SK kami tidak tertulis. Di SK paruh waktu tidak tertulis. Dan di kontrak perjanjian kami juga tidak ada nominal. Ini saya bawa Bapak contohnya. Dan apakah kami yang paruh waktu ini mendapatkan THR dan gaji 13? Terima kasih. Saya belakang aja. Ternyata benar itu. Dikayati rogo ya. Saya bilang PNS ya PNS, P3K ya P3K. Udah titik. Nggak boleh alih status kecuali, tadi saya bilang kecuali setahun sudah bekerja masih bisa memenuhi syarat untuk daftar PNS ya daftar PNS. Kalau nggak lulus balik lagi ke 3K. Kurangnya apa? Maksudnya kalau daftar PNS nggak boleh lagi balik ke 3K kalau nggak lulus. Ini masih boleh loh, masih bisa. Seperti saya kalau katakanlah PNS nyalon partai politik nggak boleh balik ke PNS kalau saya nggak jadi. Teman-teman masih bisa jadi. Bahkan tadi Mas Munir bilang bisa jadi kepala sekolah. Dihitungnya dari mana? Dari sebelum dia P3K. Kurang apa lagi? Yang penting 8 tahun. Coba, ya teman, mestinya kan dihitungnya TMT SK itu kan, tapi enggak ini. Jadi sebenarnya banyak sudah kemudahan yang diberikan itu. Kalau Yuda bilang presiden, itu saya bilang presiden tidak akan berani melanggar undang-undang. Kalau saya bilangnya begitu, undang-undangnya tidak bilang begitu ya. PNS, P3K, nggak bisa alih status P3K ke PNS. Lalu teman-teman honorer yang lain bagaimana? Yang belum masuk ya nanti ikut seleksi kalau ada seleksi. CPNS atau P3K kalau ada seleksi tanpa. Sudah Desember ini harus sudah selesai. Kalau aku ini selesai nih. Jadi baru waktunya masih menjalani proses. Ya kan belum setahun kan harus setahun, saya bilang harus setahun dulu jadi P3K-nya, bekerjanya setahun. Kalau masih memenuhi syarat untuk daftar PNS, daftar PNS. Kalau enggak balik lagi ke P3K kalau enggak lulus. Ini teman-teman ini dari tadi nuntut aja. Nyambut kayaknya ngerti ya nok, ya kan nuntut wae ya kan. Kurang lah itu maksanya gitu kan. Karena kita ini sudah kesalahan kebijakan itu yud sudah ditanggulangi dengan apa? Dengan P3K itu. P3K. Bahkan P3K yang terakhir itu tadi saya bilang ada kewajibannya sama sekarang tinggal ayo sama-sama kawal PP-nya. Komisi 2 concern dengan itu. Ya kan? Kami selalu nanyakan PP-nya gimana, PP-nya bagaimana, isinya bagaimana, bagaimana. Ya mudah-mudahan dengan PP itu nanti apa yang menjadi harapan kita tercapai. Tapi harus tahu diri juga ya teman-teman. P3K itu tadi kan saya bilang, saya tanya berkali-kali, P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian harus ngerti tuh dengan perjanjian kerja.
Mestinya setahun sekali Pak ya, Mas Mulyo, tapi sampai 5 tahun. Coba kurang apa lagi? Ya. Iya, ya. Bahkan pemerintah provinsi walaupun belum punya dasar hukumnya mendahului. Itu kalau sebagai orang dalam struktur pemerintahan tuh, pemerintah bawahan itu tidak boleh mendahului pemerintah atasan. Tapi mungkin karena ini zaman otonomi kali ya, itu berani. Nah, mudah-mudahan dengan kasus Provinsi Jawa Timur itu pemerintah pusat Kementerian RB BKN melek matanya tuh ya kan. Bisa lah dikasih turun tangan dan begitu asal persyaratannya terpenuhi ya gitu. Nanti kita cek lewat KRB isinya bagaimana PP manajemen ASN, bukan lagi PP manajemen PNS dan PP manajemen P3K, tapi manajemen ASN karena P3K dan PNS sudah sama hak dan kewajiban. Gitu ya, betul dulu. Silakan Ibu. Satu lagi. Ya, saya untuk yang belum terjawab di forum nanti bisa secara pribadi kepada beliau di luar forum ini. Saya kira kita sudah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Golkar yang sudah menampung aspirasi kita semua, sehingga apa yang menjadi kegalauan ini meskipun tidak semuanya itu sudah beberapa terjawab. Dan saya yakinlah hari ini dari Pasuruan datang, dari Jember, dari Lumajang, dari beberapa daerah yang lain, itu semata-mata untuk bagaimana bisa memperjuangkan apa yang sudah menjadi pertanyaan kita semua. Terkait dengan hal yang tadi saya tidak punya kewenangan untuk menjawab. Yang jelas khususnya yang dari Kabupaten Bondowoso, Bapak Bupati dalam mengambil keputusan dan pemerintah daerah ini selalu juga bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Bondowoso. Terima kasih aplaus untuk DPRD Kabupaten Bondowoso. Bahkan ketika kita berkonsultasi kepada teman-teman LB itu juga bersama dengan Ketua Komisi 1 dan juga Ketua Komisi 2, sehingga kehati-hatian seperti yang disampaikan Bang Zul tadi, bahwa tentu semuanya itu adalah berdasarkan regulasi yang ada. Kita tidak mungkin mengambil keputusan tanpa melihat regulasi yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi luar biasa acara hari ini. Mudah-mudahan kita terus bisa saling menginspirasi satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul dan Bu Anis sekaligus sudah ada lain. Saya meskipun dari Pasuruan, saya tidak menyuarakan Pasuruan, tapi saya menyuarakan skala nasional. Jadi saya tidak mewakili Pasuruan hari ini, tapi mewakili skala nasional. Yang pertama, mohon petunjuk Bu Anis, kalau Bondowoso itu nanti akan diamankan, teman-temannya tidak bisa ikut paruh waktu. Kiranya mohon petunjuknya disampaikan hari ini dasar untuk mengamankan teman-teman itu, sehingga bisa saya sampaikan ke teman-teman kita di Kalimantan, di Sumatera, se-Indonesia ini sebabnya. Ya, jadi karena mereka juga hari ini ketir-ketir, khawatir kalau nanti saya tidak ngatur paruh waktu, jangan-jangan nanti saya diberhentikan. Itu sudah mulai rame. Ya, jadi mohon itu dari Ibu yang kita sampaikan nanti di grup nasional bisa dilihat oleh teman-teman se-Indonesia. Kemudian Bang Zul, sekali lagi, walaupun saya ini tidak bisa bantu suara Bang Zul, tetapi insya Allah barisan di belakang saya dari teman-teman Bondowoso yang belum kenal Bang Zul, insya Allah nanti baru kenal. Maka mereka selalu diganti. Bang Zul, saya sekilas terkait honorer yang kata Bang Zul tadi itu perekrutannya mungkin nggak ada seleksi yang ketat, tetapi menurut saya itu adalah kebutuhan. Kenapa? Karena di lembaga itu banyak kekurangan guru, banyak kekurangan teknik. Saya sadar, walaupun seorang P3K, pagi itu saya keluarkan salon, mematikan lampu, nyiram taman, sore mematikan lampu, kunci pintu satu-satu. Padahal saya seorang P3K, karena di lembaga saya tidak punya PPSB, tidak punya tukang hukum. Ini artinya kebutuhan. Terpaksa mungkin kepala sekolah itu ngambil merekrut, walaupun tidak secara resmi mereka bisa di-SK-kan, tidak bisa. Nah itulah karena kebutuhan itu. Kemudian Bang Zul Sewu, ada perjuangan teman-teman memang dengan adanya perbedaan yang ada ini antara PNS, kita setuju dengan apa yang menjadi konsentrasi Bang Zul bahwa P3K adalah P3K,
PNS adalah PNS. Tetapi Bang Zul ada pertanyaan yang muncul ini. Kira-kira Bang Zul dengan adanya contoh ini, aspek PNS dan P3K, kalau status kepegawaian itu tetap seorang PNS, tetapi P3K itu tidak tetap karena ada kontrak. Dan mereka khawatir kontrak itu bisa diperpanjang apa tidak? Tetap khawatir. Apalagi menurut saya, kalau kepala daerahnya itu jangankan kepala daerah, kepala sekolah saja bisa menakut-nakuti guru kita. Kamu kalau nggak boleh titik nanti nggak terperpanjang. Ini menjadi momok ini di lapangan karena status mereka honorer, status mereka kontrak. Ya dari itu menakutkan sehingga muncullah, mohon maaf saya mewakili nama P3K ini Bang Zul. Memang teman-teman itu gimana ya, sekiranya kita berjuang bisa benar-benar tidak hanya mengalami status sebagai P3K saja. Bagaimana caranya teman-teman itu bisa mengenyam masa PNS, status PNS benar-benar sehingga benar aman, masa tuanya aman, ada pensiunan dan sebagainya. Itu. Nah, ini yang diharapkan teman-teman Bang Zul. Nah, hari ini saya tidak akan ngomong panjang, tapi sudah saya tuangkan dalam naskah akademik atau kajian akademik yang akan kita jadikan dasar untuk memberikan aspirasi kita mewakili teman-teman se-Indonesia. Akan saya berikan kepada Bang Zul dan mohon ada dokumentasi biar saya laporan ke teman-teman se-Indonesia. Saya tidak ngomong panjang karena diskusi kita terbatas hari ini, tapi naskah akademik sudah saya siapkan. Bang Zul, pertanyaan saya lebih khusus. Bisa nggak kalau seorang presiden mengeluarkan kepres PNS, memungkinkan tidak teman-teman itu menjadi seorang PNS? Memungkinkan tidak? Seorang presiden karena memang kebutuhan yang sangat mendesak kok seperti ini caranya, tiba-tiba presiden hadir misalnya, kepres dikeluarkan presiden, mungkin tidak teman-teman yang sudah punya pengabdian lama di P3K ini, mungkin faktor usia tidak memungkinkan lagi. Karena kita dengan moratorium Pak, kita tidak bisa ikut seleksi waktu itu CPNS usia dibatasi 35. Tapi sebelumnya masa 10 tahun kena moratorium tidak ada seleksi CPNS waktu itu. Dan kita jadi korban juga. Kita jadi korban kebijakan. Kemudian teman kita baru diberi SK hari ini. 1 bulan depan ada yang sudah mau mengalami masa pensiun. Nasibnya tidak dapat pensiunan, tidak dapat pesangon ibaratnya, itu sudah kasihan ini sebetulnya. Dua pertanyaan saya ibu, pertama dasar ini, kemudian kepres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah bilang di bab 6 pasal 21 ada kewajibannya sama. Kalau memang PNS bisa dapat THR, mestinya P3K juga bisa dapat. Kalau PNS bisa dapat tunjangan kinerja gaji ke-13, mestinya P3K juga bisa dapat. Ya, mudah-mudahan daerah nanti mampu nih. Bondowoso khususnya punya duitnya itu. Ya kan? Mudah-mudahan ada ya. Nah, apalagi bupatinya kan kiai ya. Kiai masih bisa. Mudah-mudahan ya. Jember mudah-mudahan bisa lah ya. Jember ya. Kiai juga bupatinya itu. Iya, Gus. Pak. Iya. Gus siapa? Gus Fawaid. Iya. Itu tentu tergantung kemampuan, karena memang urusan pendidikan kan tidak semuanya ditangani pusat, ada yang ditangani oleh daerah, dalam hal ini kabupaten, kota, dan provinsi. Maka untuk melaksanakan THR dan gaji ke-13 itu tergantung kemampuan daerah juga. Mudah-mudahan daerahnya mampu. Tapi menurut saya bisa, karena tadi hak dan kewajibannya sudah sama. Lalu sama dengan Nono ya, PP nanti kita kawal PP-nya itu, mudah-mudahan PP-nya sesuai dengan harapan kita. Apalagi saya tadi sudah dapat bahan dari Nono dan saya tanya ke